Kemarin tanggal 10 Agustus 2020 di kantor PDKP Babel datang pemohon bantuan hukum yang telah melengkapi syarat-syaratnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Maka kewajiban kami sebagai pemberi bantuan hukum untuk melayani pemohon tersebut. Nah, seperti biasa, setelah kami mendengar cerita dari pemohon bantuan hukum, kami memberikan advice kepada pemohon bantuan hukum tersebut. Selanjutnya kami membuat surat kuasa untuk ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum tersebut. Di dalam surat kuasa tersebut ada 4 pengacara yang bertugas dan 1 paralegal. Kemarin kami menugaskan paralegal atas nama Edo untuk mengambil surat kuasa ke Polsek Simpang Gadis karena kejadian tersebut di wilayah hukum Polsek Simpang Gadis. Namun ternyata sayangnya pada saat paralegal kami datang ke sana untuk mengambil tanda tangan dalam surat kuasa, paralegal kami mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Polsek Simpang Gadis dengan mempertanyakan surat tugas dari paralegal tersebut. Tidak menunggu waktu lama, paralegal kami berkoordinasi kepada kami dan selanjutnya kami pun melengkapi permintaan dari Polsek Simpang Gadis tersebut dengan memberikan surat tugas kepada saudara Edo sebagai paralegal. Ternyata setelah bersurat tugas dibawa ke Polsek Simpang Gadis, paralegal kami masih juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari aparat kepolisian, khususnya Kapolsek Simpang Gadis, dengan mempertanyakan legalitas lembaga kami. Tentu saja ini sangat menyinggung perasaan kami sebagai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Ada seorang Kapolsek yang mempertanyakan legalitas dari lembaga bantuan hukum ini. Ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum pastinya, karena saya sangat yakin Kapolsek Simpang Gadis tersebut tidak memahami hukum acara sebagaimana mestinya. Dan kami akan mengambil sikap bersama teman-teman dari perkumpulan PDKP Babel untuk merespon atas sikap Kapolsek tersebut. Baik Pak John, jadi terkait langkah apa yang akan ditempuh PDKP Babel, nanti akan saya jelaskan. Tapi yang pertama, perlu kami tegaskan bahwa PDKP Babel itu adalah lembaga yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM nomor M.01.HH.07.02 tahun 2018. Kita akreditasinya C tahun ini ya. Itu akreditasi itu diberikan untuk 3 tahun, artinya baru habis di tahun 2001. Itu yang pertama. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu sudah clear, sudah jelas siapa itu pemberi bantuan hukum, siapa itu penerima bantuan hukum, dan siapa itu penyelenggara bantuan hukum. Pemberi dalam hal ini adalah OBH yang terakreditasi yaitu PDKP Babel. Apa saja hak PDKP Babel sebagai pemberi bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum? Salah satunya ialah merekrut dan mengangkat paralegal. Paralegal itu adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Itu dulu yang harus kita bawahi. Paralegal adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Kemudian itu dikuatkan lagi dalam Permenkumham nomor 1 tahun 2018. Jadi sahlah sebetulnya keberadaan paralegal itu sebagai pemberi bantuan hukum, dan kewenangannya untuk mengangkat dan merekrut paralegal itu adalah kewenangan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Dan menyikap yang atas penolakan atas nama paralegal kami Edo Sahi kemarin, Udin Sahi maksud saya, yang ditolak oleh Kapolsek Simpang Gadis, kami informasikan ya, Udin Sahi itu sudah diangkat sebagai paralegal PDKP Babel sejak tahun 2018 dan sudah kita daftarkan juga. Nanti dokumennya akan kita siapkan. Nah, sekarang upaya kita adalah
kita akan mensupervisi. Yang pertama, kita akan berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penyelenggara bantuan hukum. Nah, jadi ketika ada pemberi bantuan hukum melalui paralegalnya kemudian ditolak oleh penegak hukum, kita minta Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengambil sikap setidaknya supaya menyurati Kapolsek atau Kapolda atau Kapolres seluruh Bangka Belitung yang tidak tahu atau dia memang nggak mau tahu tentang keberadaan paralegal ini supaya dikasih pemahaman, supervisi. Itu yang pertama. Kemudian kita juga akan menyurati Kapolda, Kapolres dan Kapolseknya sendiri supaya dia juga mengerti keberadaan paralegal ini. Jadi tidak ada lagi penolakan karena dasar hukumnya sudah jelas. Yang pertama, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal. Begitu, Pak. Ya baik, ya keberadaan paralegal sangat membantu tugas-tugas advokat. Ya dalam arti lain bahwa keberadaan paralegal itu menjadi perpanjangan tangan advokat. Ketika kita sedang menangani suatu perkara dan pada saat yang sama kita menangani perkara yang lain, maka kita dapat menugaskan paralegal untuk membantu kita, mengerjakan tugas-tugas kita sebagai advokat. Nah, kita mendelegasikan sebagian tugas-tugas advokat kepada paralegal. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan permen yang sudah dikeluarkan oleh Permenkumham soal keberadaan paralegal. Keberadaan paralegal ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah lama. Namun aparat penegak hukum lainnya masih tidak memahami hal-hal ini. Nah, ini kan perlu pemahaman bersama. Sinergitas ini harus dibangun agar keberadaan paralegal dapat diterima. Karena paralegal ini sendiri sangat dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang minim jumlah advokatnya. Saya rasa itu. Saran saya, ya keberadaan mereka harus diterima karena dasar hukumnya jelas, tugas-tugas mereka sudah jelas, mereka datang dengan surat kuasa, maka tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum tidak menerima. Jadi terakhir, pesan Bapak untuk paralegal sendiri seperti apa? Ya, paralegal tetap berjuang pada koridornya, tetaplah berjuang menegakkan hukum, tetaplah berjuang bersama advokat yang mendampinginya. Jangan pernah gentar dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini salah satu presiden yang buruk ya dalam penegakan hukum, dan hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi.